Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri. Indonesia semuanya Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Bapak Lutfi Aryono APS SOS MSI, serta narasumber dan Ibu Bapak peserta webinar pada siang hari ini. Demi kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Hadirin peserta webinar yang saya hormati, marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Di sini Bapak Lutfi Aryono APS SOS MSI, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pendidik dan tenaga kependidikan peserta webinar baik dalam Kabupaten Mojokerto maupun di luar wilayah Kabupaten Mojokerto yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam ruang kolaborasi digital ini. Saya sangat mengapresiasi semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh peserta, terutama Kombel Kecamatan Delanggu yang telah menginisiasi webinar ini sebagai tindak lanjut dari program pembatik pembelajaran berbasis TIK level 4. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, program pembatik level 4 merupakan langkah maju yang sangat strategis di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Kabupaten Mojokerto. Melalui program ini, kita telah bersama-sama belajar dan berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Tema webinar kita hari ini adalah menciptakan kolaborasi yang harmonis dalam pembelajaran. Sangatlah relevan dengan semangat pembatik, di mana kolaborasi yang harmonis di antara guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi pembatik. Dengan kolaborasi yang kuat, maka satu, dapat memperkaya implementasi pembatik, di mana bisa saling berbagi pengalaman, best practices, dan mengatasi tantangan bersama. Dua, dapat meningkatkan kompetensi digital, di mana memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran. Dan tiga, dapat menciptakan budaya belajar yang inovatif, mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru di dalam pembelajaran. Pelaksanaan webinar yang dilaksanakan pada hari ini merupakan momentum yang sangat bagus bagi kita semua di dalam, pertama, merefleksikan praktik pembelajaran, di mana mengevaluasi sejauh mana implementasi pembatik di sekolah masing-masing. Dua, membangun jejaring, yang artinya memperluas jaringan kolaborasi dengan sesama pendidik. Tiga, merancang langkah-langkah selanjutnya, di mana kita diharapkan bisa menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati,
Saya berharap webinar ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Bapak Ibu semua di dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Mari kita terus berinovasi dan berkarya untuk mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto sebagai kabupaten yang berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Ruang Kolaborasi Digital dengan tema menciptakan kolaborasi yang harmonis dalam pembelajaran saya nyatakan dibuka dan dimulai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Lutfi. Mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk kita semuanya untuk lebih maju dan lebih meningkatkan prestasi ke depannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nanti. Kita akan mendapatkan ilmu dari Ibu narasumber, di mana Ibu narasumber ini merupakan nominator dari ajang bergengsi di tahun 2024, yaitu pemilihan Dutra Teknologi Jawa Timur tahun 2024. Mari kita saksikan bersama dan kita simak secara langsung beliaunya, yaitu Ibu Miftah R. Aryati, SPD MT. Kepada Ibu Miftah dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eri. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kendala teknis yang dialami oleh komunitas belajar Kecamatan Gelanggu. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya boleh berpantun dulu nggih Bapak Ibu? Boleh. Kalau saya berpantun dijawab cakep nggih Bapak Ibu. Bunga melati harum di taman. Cakep. Indah mekar di pagi hari. Mari bersama kita berkolaborasi kawan, ciptakan ruang belajar yang penuh harmoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Mohon izin untuk share screen. Sudah muncul nggih Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan praktik baik tentang ruang kolaborasi digital, menciptakan kolaborasi yang harmonis dalam pembelajaran. Baru sinyal saya, Pak. Kemajuan teknologi digital secara signifikan telah merevolusi pendekatan kita terhadap pendidikan, mengubah metode pembelajaran tradisional menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan mudah diakses, serta membuka peluang baru bagi guru dan siswa untuk belajar tanpa batas ruang dan waktu. Perubahan paradigma dalam pembelajaran digital menjadikan kolaborasi sebagai kunci. Kolaborasi yang harmonis antara guru dan siswa menjadi semakin penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Dampak positif dari kolaborasi digital dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, interaksi yang lebih baik. Penggunaan platform digital memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara guru dan siswa. Bagaimana kolaborasi digital ini bisa memungkinkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika siswa sudah mengenal pembelajaran secara digital, siswa bisa belajar dari sumber manapun dan apapun dan kapanpun.
Jadi siswa ini sudah bisa mengkonstruk sendiri pengetahuannya, siswa bisa membangun sendiri pengetahuannya. Ketika siswa bisa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa akan masuk pada pembelajaran yang bermakna. Ketika siswa sudah masuk ke pembelajaran bermakna, maka pembelajaran ini bisa masuk ke memori jangka panjang dari siswa. Nah, karena hal inilah maka akan terjadi komunikasi yang lebih efektif antara guru dan siswa. Karena siswa tidak menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar. Berbeda dengan pendidikan tradisional di zaman dahulu, siswa menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar. Kemudian dampak positif kolaborasi yang kedua, kolaborasi digital yang kedua, yakni peningkatan keterlibatan siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif cenderung termotivasi untuk belajar. Salah satu contohnya ketika siswa belajar dengan metode peer teaching. Jadi dia belajar dari temannya mengajari dia. Nah, ada beberapa siswa memang merasa lebih mudah paham atau lebih nyaman ketika dia dijelaskan oleh teman sebayanya sendiri. Dampak positif kolaborasi digital yang ketiga, yakni fleksibilitas dalam pembelajaran. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas ruang harus di dalam kelas dan harus dengan metode ceramah. Tapi siswa bisa belajar dari sumber manapun dan kapanpun serta dimanapun. Salah satu digital atau kolaborasi digital yang bisa digunakan adalah multimedia pembelajaran interaktif. Berikut adalah MPI saya yang saya gunakan di pembatik level 3 membawa saya ke level 4. Manusia. Bersama Si Gema, mari kita jelajahi bagaimana tubuh manusia bergerak dengan Pada MPI saya ini saya mengambil judul Si Gema atau Sistem Gerak Manusia. Dalam pembuatannya saya menggunakan aplikasi Geniali. Pada Si Gema saya terdiri dari 6 menu utama. Yang pertama yakni pendahuluan. Pada pendahuluan menyebutkan tentang pengantar menuju MPI yang berkaitan dengan sistem gerak manusia. Pembelajaran interaktif ini, Kita harus ingat Bapak Ibu, pada MPI itu memiliki satu prinsip yakni harus terjadi interaksi. Salah satunya misal bisa klik, geser, atau pada video ini ada pendahuluan yang ada tombol untuk kembali. Setelah pendahuluan kita masuk ke sasaran dan tujuan. Pada MPI wajib menyantumkan sasaran dan tujuan. Menu selanjutnya yakni materi. Di materi ini saya bagi menjadi 3, ada pendahuluan, pengertian, dan organ penyusun sistem gerak. Pada organ penyusun sistem gerak, materi yang saya ambil yakni rangka, sendi, dan otot. Pada rangka juga saya sebutkan ada rangka kepala, rangka gerak, dan rangka badan. Pada slide ini juga ada tanda panah, berbalik, dan selanjutnya. Kembali lagi Bapak Ibu, ini memenuhi prinsip dari MPI. Selanjutnya setelah materi kita masuk ke video pembelajaran. Ini adalah video pembelajaran yang saya integrasikan ke aplikasi Geniali di MPI saya ini. Video pembelajaran ini saya buat sendiri, saya upload ke YouTube, kemudian saya masukkan ke Geniali. Pada video pembelajaran ini saya buat menggunakan aplikasi Canva sebagai slide-nya, dan untuk videonya saya menggunakan CapCut untuk mengeditnya. Pada video pembelajaran ini juga terdapat satu tombol kembali. Terdapat tombol kembali ini memenuhi syarat dari atau prinsip dari multimedia pembelajaran interaktif. Ingat Bapak Ibu, di MPI harus ada kegiatan klik, seret, ataupun tarik. Dalam video pembelajaran ini saya juga memasukkan nyanyian tentang sendi. Dengan tujuan ada beberapa siswa itu memang mereka bisa mudah hafal tentang sesuatu itu melalui lagu. Jadi di video pembelajaran ini saya sisipkan lagu tentang sendi yang menyebutkan 5 jenis sendi yang ada di tubuh kita. Setelah membahas video pembelajaran, kita kembali ke menu utama.
Otak adalah jaringan tubuh yang memiliki Selamat datang kemampuan di menu utama Sigma. Pada menu utama selanjutnya yakni ada tantangan. Tantangan di sini ada 3 Bapak Ibu, 2 saya menggunakan modal, 1 saya menggunakan evaluasi yang berasal dari Geniali sendiri. Yang pertama, saya menggunakan word wall pasangkan aku. Jadi pada tantangan ini, peserta didik harus menyeret atau menarik nama dari tulang sesuai dengan lokasi tulangnya. Nah, peserta didik harus bisa menentukan nama-nama dari tulang, kemudian menyeretnya sesuai dengan gambar yang ada di layar. Di sini saya pilih rangka manusia. Setelah menjawab, bisa klik switch submit answer untuk mengetahui itu benar atau salah. Ketika telah selesai mengerjakan, kita kembali lagi Sekarang Bapak Ibu. saatnya menguji Yang pengetahuan. kedua ada Siapkan puzzle. dirimu Di untuk menu menghadapi puzzle ini tantangan kita bukan pembelajaran. manual, kita langsung ke evaluasi. Evaluasi di sini saya menggunakan 3 jenis evaluasi. Yang pertama pilihan ganda yang terdiri dari 3 soal. Ketika kita benar akan muncul seperti perayaan. Nah, jika telah selesai mengerjakan tes 1, baru kita bisa lanjut ke tes yang kedua. Di tes yang kedua ini terdiri dari 3 soal yang ketiga-tiganya memuat Coba tebak video sendi saya apakah yang ini? ada di YouTube. Jadi saya membuat rekaman video, saya upload ke YouTube, kemudian saya integrasikan atau saya insertkan ke Geniali. Pada tes kedua ini, siswa diminta untuk Coba tebak sendi menebak apakah ini? sendi apakah yang sedang saya praktekkan. Jika benar akan muncul balon-balon, tapi jika jawaban salah, maka akan muncul gambar menangis dan harus coba lagi. Harus mencoba lagi hingga jawaban siswa ini benar. Nah, kalau benar muncul balon-balon seperti ini Bapak Ibu. Lanjut ke tes yang ketiga. Setelah kita bisa menyelesaikan tes 1 dan 2, kita baru bisa masuk ke tes yang ketiga. Di tes yang ketiga ini terdapat 4 soal, pilihan ganda, benar salah, dan pilihan gambar. Ketika telah selesai, maka kita bisa kembali ke menu utama. Pelaksanaan pembelajaran dengan teknologi digital di kelas saya. Di sini saya aplikasikan di SDN Ngembe 1, Kecamatan Gelanggu tempat saya bekerja. Siswa belajar menggunakan media pembelajaran interaktif Sigma. Mereka mencoba mengakses setiap menu yang ada di Sigma. Kemudian siswa juga coba untuk mengerjakan beberapa jenis tantangan yang ada di multimedia pembelajaran interaktif saya Sigma. Dan juga siswa sangat antusias ketika saya mengajari mereka untuk belajar menggunakan platform Canva. Di sini mereka mencoba membuat poster. Kemudian ini adalah respon peserta didik yang antusias dari pengenalan media pembelajaran interaktif saya atau pembelajaran digital yang saya lakukan. Jadi gampang dan seru, bisa belajar dari rumah kapan saja dan materinya mudah dimengerti. Dengan Spektra, belajar jadi lebih asik. Aku bisa belajar kapan saja dan materinya seru dan mudah diikuti. Senang nggak belajar pakai ini? Ini adalah antusiasme siswa belajar menggunakan pembelajaran digital. Oke, kita akan sering-sering menerapkan pembelajaran menggunakan MPI ini. Refleksi dari penerapan pembelajaran digital yang saya lakukan yakni pertama peningkatan keterlibatan siswa. Mereka lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Peserta didik yang belajar menggunakan MPI, mereka akan lebih banyak berkolaborasi untuk saling mengeksplorasi pengetahuan yang ada di MPI. Keterlibatan siswa ini tentu saja mengembangkan keterampilan digitalnya. Jadi tidak semua peserta didik itu Bapak Ibu sudah tahu cara menggunakan laptop misalnya.
Jadi ketika kita mengajarkan keterampilan digital kepada mereka, mereka sudah bisa belajar bagaimana cara menyeret kursor, bagaimana cara menggunakan mouse, bagaimana cara menggunakan beberapa aplikasi digital, misalnya Quizzes, Wordwall, Educaplay, dan sebagainya. Ketika mereka belajar keterampilan digital, salah satunya tadi adalah Canva, itu bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Itu ada. Maaf, Bu Miftah, untuk volumenya atau mic-nya. Oh ya, terima kasih Bu Eri. Ya, Ini sudah, tadi Bu. sampai mana Bu Eri? Ketika saya mic-nya kepencet ini. Direfleksi Ini dari tadi. penerapan. J, refleksi penerapan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi untuk refleksi dari penerapan pembelajaran digital. Refleksi yang pertama yakni peningkatan keterlibatan dari siswa. Mereka lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Ya, ini adalah salah satu refleksi ketika peserta didik kita ajak belajar menggunakan platform digital. Mereka akan berkolaborasi dan mengeksplorasi yang ada di dalam platform digital tersebut. Nah, yang kedua, refleksi yang kedua yakni pengembangan keterampilan digital. Mereka belajar cara menggunakan aplikasi untuk membuat konten interaktif. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mengenalkan teknologi digital kepada peserta didik saya, ternyata tidak semua peserta didik saya itu tahu bagaimana cara menggunakan kursor, bagaimana cara menggunakan mouse dan sebagainya. Ketika saya memperkenalkan kepada mereka pembelajaran digital, mereka sudah mulai bisa untuk belajar menggunakan laptop, untuk menggeser kursor, untuk memakai mouse. Kemudian mereka juga bisa untuk belajar menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya di sini ada aplikasi Wordwall, Quizzes, Canva, dan sebagainya. Nah, dari penggunaan beberapa aplikasi ini, otomatis kreativitas mereka jadi meningkat. Mereka menikmati proses merancang media pembelajaran dan menciptakan konten yang menarik. Jadi Bapak Ibu, ketika saya sudah mengenalkan ke mereka salah satunya misalnya Canva, mereka bisa belajar membuat poster sendiri. Seperti yang di video yang saya tampilkan tadi, beberapa siswa sudah bisa membuat poster sendiri melalui aplikasi Canva. Ada lagi selain itu Bapak Ibu, siswa saya sudah bisa mulai berkolaborasi melalui Padlet atau Padlet, biasa yang dikenal oleh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, siswa saya sudah mencoba untuk membuat podcast mini Bapak Ibu. Jadi podcast mini itu tidak seperti yang di YouTube ya Bapak Ibu, jadi lebih pada yang simple. Mereka mengobrol tapi isinya tentang pembelajaran. Tapi di sini kreativitasnya adalah mereka bisa tahu cara menyapa temannya, bagaimana cara membuka podcast, dan sebagainya. Mereka belajar bagaimana cara menyapa teman-temannya, misal seperti ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast mini kita. Mereka sudah mulai belajar seperti itu Bapak Ibu. Itu sama saja meningkatkan kreativitas dari peserta didik kita. Jadi pengenalan teknologi digital ini benar-benar meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Kreativitas yang meningkat ini juga mengarah pada belajar yang mandiri. Peserta didik jadi bisa mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Melalui MPI yang saya bagikan ke peserta didik saya itu bisa mencoba membuka MPI-nya kapan saja dan di mana saja. Tidak harus ketika berada di kelas Bapak Ibu untuk belajar secara mandiri. Refleksi dari penerapan pembelajaran digital yang terakhir adalah umpan balik yang positif. Jadi dari peningkatan keterlibatan, pengembangan keterampilan digital, kreativitas yang meningkat, belajar yang mandiri, otomatis menghasilkan umpan balik yang positif dari peserta didik saya. Mereka menyukai format interaktif dan merasa lebih mudah memahami materi melalui visualisasi dan permainan. Baik Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya yakni tentang bagaimana kita membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Genially. Apa itu Genially?
Genially adalah platform untuk membuat konten interaktif berupa presentasi, kuis, infografis, dan lain sebagainya. Keunggulan dari Genially yakni konten dapat lebih menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Berikut adalah langkah-langkah untuk kita membuat MPI dari Genially. Yang pertama yakni kita harus menyiapkan aset dengan Canva. Kenapa kita harus menyiapkan aset dengan Canva? Karena pada aplikasi Genially ini Bapak Ibu, dia memiliki keterbatasan, yakni keterbatasan aset. Aset di sini maksudnya adalah gambar atau animasi atau icon atau teks. Di Genially ini terbatas, lebih banyak ketika di Canva. Berikut adalah cara menyiapkan aset dengan Canva untuk kemudian diinsert ke Genially. Langkah pertama, buka Canva, buka situs web Canva dan masuk menggunakan akun belajar.id. Kenapa harus memakai akun belajar.id? Kalau tidak memakai akun belajar.id Bapak Ibu, kita akan terbatas ketika ingin mengunduh gambar, icon, atau teks. Tapi ketika kita menggunakan akun belajar ID, Canva kita menjadi pro Bapak Ibu. Ketika Canva kita pro, kita bisa mendownload atau mengunduh banyak gambar atau animasi. Baik, langkah pertama yakni buka Canva. Buka situs web Canva dan masuk menggunakan akun belajar.id. Langkah kedua, pilih template. Cari template yang sesuai dengan tema pembelajaran yang ingin dibuat. Langkah ketiga, desain gambar atau animasi. Mulai desain dengan menambahkan elemen-elemen visual seperti gambar, icon, teks, dan animasi. Langkah keempat, unduh hasil desain. Setelah selesai, unduh desain dalam format yang sesuai, misal PNG atau GIF. Berikut adalah cara menyiapkan aset dengan menggunakan aplikasi Canva. Pertama kita buat elemen dulu Bapak Ibu. Elemen ini kita buat transparan. Kenapa kita butuh elemen lagi untuk dibuat transparan? Karena ini alasan kita untuk bisa mengunduh aset atau gambar tanpa harus membuka halaman baru. Kalau cuma langsung satu objek saja atau satu elemen saja, tidak akan muncul pilihan unduh ketika diklik kanan. Tapi ketika kita menyisipkan elemen lain yang kita bentuk dalam secara transparan, ketika kita klik kanan akan muncul pilihan unduh. Nah, ini kita coba ke elemen atau aset berupa matahari. Tadi elemennya bentuknya lingkaran, kita transparasikan, kemudian kita seret untuk kita letakkan ke matahari karena kita ingin menyimpan matahari. Kemudian misalnya jika kita ingin menyimpan tulisan fotosintesis, objek yang transparan tadi kita seret atau kita pindah ke tulisan fotosintesis. Kemudian kita pilih objek transparan dan fotosintesis, kemudian kita klik kanan, muncullah pilihan unduh. Setelah muncul pilihan unduh, kita simpan. Jangan lupa untuk klik objek transparan ya Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi di objek start. Kita tarik objek transparan tadi, kita pindahkan ke belakang tulisan start. Nah, kita buka lapisannya, kita klik kanan, objek transparan dan tulisan start tadi, kemudian kita klik unduh pilihan. Latar belakang harus transparan ya Bapak Ibu, kemudian kita download, kita unduh, kita beri nama tombol start, kita simpan dalam format PNG. Kemudian dari aset yang sudah kita ambil dari Canva tadi, kita coba tambahkan ke Genially. Langkah pertama, buka Genially, masuk ke akun Genially dan pilih proyek baru atau buka proyek yang sudah ada. Langkah kedua, upload gambar atau animasi. Upload hasil desain dari Canva ke Genially dengan klik upload image, kemudian pilih from device. Langkah ketiga,
Sesuaikan posisi dan ukuran. Atur gambar atau animasi sesuai dengan tampilan yang diinginkan. Berikut adalah cara menambahkan aset ke Genially. Aset yang kita unduh dari Canva tadi kita tambahkan ke Genially. Kita buka Genially, kemudian kita klik insert, kita pilih elemen yang sudah kita simpan tadi. Misalnya di sini matahari. Kita insertkan matahari. Kita atur posisinya. Kemudian kita upload lagi. Di sini tulisan fotosintesis. Nah, kita atur, kita kombinasikan agar terlihat seimbang ya Bapak Ibu. Kita pilih tombol start. Nah, tombol start sudah, fotosintesis sudah, matahari sudah. Nah, ini aset yang ada di Canva tadi sudah bisa kita pindahkan ke Genially. Selanjutnya adalah menyiapkan audio untuk diimport ke Genially melalui URL. Jadi dari Genially yang tadi sudah kita susun dengan beberapa elemen tadi, itu kan belum ada suaranya. Lah karena belum ada suaranya, maka kita akan tambahkan suara dengan menyiapkan audio untuk diimport ke Genially. Langkah pertama, siapkan file audio. Rekam atau pilih file audio yang akan digunakan. Misalnya narasi atau efek suara. Langkah kedua, upload ke hosting. Upload file audio ke platform hosting seperti hosting berbayar atau gratis. Yang harus diingat Bapak Ibu, Genially hanya support URL yang memiliki format .mp3. Langkah ketiga, masukkan URL audio ke Genially. Di Genially, pilih opsi untuk menambahkan audio, lalu masukkan URL dari file audio. Nah, ini cara menyiapkan audio untuk diimport ke Genially melalui URL. Hanya akun premium yang dapat mengimport audio dari device. Oleh sebab itu, ini adalah cara untuk bisa menyiapkan audio untuk bisa diimport ke Genially. Jadi kita unduh dulu dari Pixabay tadi ya. Kemudian kita bawa ke web hosting. Kemudian kita upload. Nah, Bapak Ibu, ini saya cari dulu, tadi saya simpan filenya di Nah, udah ketemu Bapak Ibu, ini adalah file audio saya tadi. Coba kita putar video. Nah, kita cek Bapak Ibu apakah suaranya sudah masuk. Masuk ya Bapak Ibu di Genially yang kita buat. Baik Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita di Genially sudah coba memasukkan beberapa aset melalui Canva, kemudian juga memasukkan audio. Kita lanjut dengan mengintegrasikan word wall.
Jadi word wall tadi kan di MPI saya ada word wall ya Bapak Ibu. Ini adalah penjelasan tentang word wall. Membuat media pembelajaran berbasis game dengan menggunakan word wall. Apa itu word wall? Word wall adalah aplikasi untuk membuat aktivitas pendidikan interaktif seperti kuis, permainan, dan teka-teki. Keunggulan dari word wall yang pertama yakni memberikan akses mudah bagi siswa dan memberikan umpan balik instan. Yang kedua, membantu guru dalam mengevaluasi pemahaman siswa secara real time. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan word wall. Langkah pertama, akses word wall. Kunjungi situs web word wall di www.wordwall.net. Langkah kedua, pilih tipe aktivitas. Klik pada tombol Create Activity untuk memulai. Pilih tipe aktivitas yang ingin Anda buat seperti kuis, matching, crossword, dan lain-lain. Tipe ini dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu guru. Langkah ketiga, yakni desain aktivitas. Masukkan konten yang relevan sesuai dengan tipe aktivitas yang dipilih. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan aktivitas. Nah, berikut adalah cara membuat game sederhana menggunakan word wall. Kita sudah masuk di aplikasi word wall, kita pilih Create Activity. Di sini saya coba, di sini ada banyak pilihan, ada match up, ada quiz, ada open the box, ada enjamble, ada flashcard. Di sini saya pilih anagram ya Bapak Ibu. Jadi anagram ini nanti kata yang hurufnya teracak. Jadi kita ketikkan, misal di sini yang berhubungan dengan sistem tata surya, misalnya matahari, kemudian bumi, kemudian Venus, Merkurius. Kita beri nama dulu ya Bapak Ibu, nama-nama planet. Kemudian ada Jupiter. Kita masukkan nama-nama planet di sini Bapak Ibu. Saturnus. Kemudian ada Uranus. Nah, ini ada matahari, kita hapus. Kita akan nama-nama planet ya Bapak Ibu. Sudah, klik done. Nah, ini adalah hasil dari anagram kita tentang nama-nama planet. Saat di sini sana ibum, kita susun kata-katanya. Jadi bumi. Kita next, coba soal yang lain. Kita susun hurufnya untuk membentuk kata nama-nama planet. Kalau seumpama peletakannya salah, dia akan menolak, Bapak Ibu. Word wall-nya akan menolak. Jadi peserta didik itu harus menyusun dengan benar. Ini misalnya Jupiter. Kemudian ada lagi nama planet yang lain. Harus tepat meletakkan hurufnya ya Bapak Ibu untuk membentuk kata dari nama-nama planet. Nah, yang terakhir. Ini ada planet Uranus. Nah, langsung muncul skornya berapa dari hasil yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah cara mengintegrasikan word wall ke Genially. Langkah pertama, buat kuis di word wall. Buka word wall dan buat kuis baru. Tambahkan pertanyaan, gambar, dan jawaban. Langkah kedua, dapatkan kode embed dari word wall. Setelah selesai membuat kuis, klik share dan pilih opsi embed untuk mendapatkan kode HTML-nya Bapak Ibu. Langkah ketiga, masukkan kode embed ke Genially. Di Genially, masuk ke menu Insert, kemudian pilih tab Others. Setelah itu, tambahkan elemen embed dan tempelkan kode HTML dari word wall.
Selanjutnya, setelah word wall, kita menuju ke Whisys. Kita mengintegrasikan Whisys ke Genially. Langkah pertama, buat kuis di Whisys. Buka Whisys dan buat kuis baru. Tambahkan pertanyaan, gambar, dan jawaban. Langkah kedua, dapatkan kode embed dari Whisys. Setelah selesai membuat kuis, klik share dan pilih opsi embed untuk mendapatkan kode HTML-nya Bapak Ibu. Jadi mirip untuk cara integrasi Whisys ke Genially, caranya mirip dengan integrasi word wall ke Genially tadi. Langkah ketiga, masukkan kode embed ke Genially. Di Genially, masuk ke menu insert, kemudian pilih tab others. Setelah itu, tambahkan elemen embed dan tempelkan kode HTML dari Whisys. Berikut adalah cara mengintegrasikan Whisys ke Genially. Kita buka Whisys. Di Whisys ini kita buka perpustakaan kita atau My Library. Saya pilih tentang menjelajah planet-planet tata surya. Kita klik tanda titik 3, kita pilih embed, kemudian kita pilih embed code, kita copy. Hasil copy ini kita insertkan ke Genially, tapi sebelum itu kita tambahkan halaman dulu, add page dulu. Kemudian kita klik insert image, insert dulu, kemudian kita paste kode yang sudah kita dapatkan dari Whisys tadi. Kita tarik agar layarnya terlihat besar Bapak Ibu. Akan nanti bisa di klik play now. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Dari awal tadi sudah ada asetnya, sudah ada suaranya, kemudian kita lanjut ke Whisys-nya. Coba kita klik play. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Kenapa harus diembedkan? Hal ini dilakukan agar anak-anak ketika belajar menggunakan MPI tidak perlu keluar dari MPI untuk bisa mengakses beberapa aplikasi tadi seperti WordWall tadi dan Whisys ini. Mereka tidak perlu keluar dari MPI-nya. Selain ada WordWall, Whisys, kemudian ada EducaPlay, membuat media pembelajaran berbasis game. Apa itu EducaPlay? Yakni platform untuk membuat game edukatif seperti kuis, teka-teki silang, permainan kata, dan lainnya. Apa keunggulan dari EducaPlay? Keunggulannya adalah menambah elemen gamifikasi ke dalam pembelajaran yang membuat siswa lebih tertarik dan terlibat. Sebenarnya EducaPlay ini mirip Bapak Ibu dengan aplikasi WordWall tadi. Namun bedanya di EducaPlay ini dia tampilannya lebih simple tapi lebih menarik dibanding WordWall. Dan juga pada EducaPlay ini fiturnya sangat banyak, fitur gratisnya sangat banyak dan tidak ada limit atau batasan untuk membuat project. Sedangkan untuk WordWall membatasi hanya 4 proyek yang bisa dibuat menggunakan WordWall. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan EducaPlay. Langkah pertama, daftar di EducaPlay, buat akun di EducaPlay dan login. Langkah kedua, buat konten baru, pilih jenis game yang ingin dibuat seperti teka-teki silang atau kuis pilihan ganda. Langkah ketiga, tambahkan soal dan materi. Masukkan pertanyaan, jawaban, dan materi pembelajaran sesuai dengan topik yang Bapak Ibu tentukan. Langkah keempat, publikasikan dan bagikan. Publikasikan game yang telah dibuat dan bagikan dengan siswa melalui tautan. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya masukkan dalam inovasi saya, yakni platform digital Spectra. Ini adalah inovasi yang saya kembangkan dalam bentuk platform yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Platform digital Spectra ini singkatan dari Sistem Pembelajaran Cerdas dan Terintegrasi. Spectra merupakan yang akan menggabungkan berbagai konten multimedia interaktif yang dikembangkan dari berbagai jenis platform seperti Genially, EducaPlay, Whisys, WordWall, dan sebagainya.
Digital Spektra diantaranya ada koleksi materi interaktif, menyediakan berbagai materi yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Jadi nanti di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, di multimedia pembelajaran interaktif ini nanti beberapa mohon maaf Bapak Ibu, jadi nanti di platform Digital Spektra saya ini nanti itu di dalamnya ada MPI, ada game, dan ada beberapa integrasi dari beberapa platform digital lain. Fitur yang kedua yakni integrasi dengan platform digital, menggabungkan multimedia interaktif dari berbagai platform digital. Dan yang terakhir, untuk platform Digital Spektra saya ini aksesnya adalah terbuka, dapat diakses oleh semua kalangan dengan kemudahan penggunaan. Jadi baik guru maupun siswa bisa mengakses dengan mudah platform Digital Spektra yang di dalamnya terdapat beberapa platform digital yang sudah saya integrasikan. Nah, ini adalah sekilas tentang Spektra yang sedang saya kembangkan. Spektra yakni sistem pembelajaran cerdas dan terintegrasi yang terdiri dari beberapa menu, termasuk ada materi, ada video dukungan dari beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kemudian kita klik materi untuk melihat isi dari Spektra yang saya kembangkan ini, Bapak Ibu. Misalnya di sini saya sistem gerak manusia. Ini adalah tampilan ketika kita memilih sistem gerak manusia. Ini adalah deskripsinya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembelajarannya ada 3. Ada video tentang materi gerak manusia. Video ini tadi yang saya masukkan ke MPI saya tadi. Ada multimedia pembelajaran interaktif Sigma saya tadi, juga saya masukkan ke Geniali saya. Multimedia pembelajaran interaktif ini yang sudah saya buka Selamat datang tadi. di Sigma, sistem gerak manusia. Bersama Sigma, selamat datang di menu utama. Yang tadi kita belum sistem mencoba gerak tantangan. manusia. Silahkan pilih menu sesuai yang Anda butuhkan. Kita buka materi dulu ya Bapak Ibu ya. Ini materinya ada beberapa. Selamat datang di menu utama. Kemudian kita coba ke tantangan. Tadi kita cuma mencoba tantangan yang pasangkan aku dengan word wall. Kita coba sekarang tantangan yang puzzle. Ini juga menggunakan word wall Bapak Ibu. Tadi puzzle ini silakan cari kata-kata tentang sistem gerak manusia. Ada pengupil, ada tercantum, ada polos, ada sendi peluru, ada tengkorak. Ini ya, Bapak Ibu, ini saya masukkan di word wall kata-katanya untuk kemudian dalam pengerjaannya dicari kata-kata yang berkaitan dengan sistem gerak manusia. Pengetahuan. Siapkan datang di menu utama Sigma, sistem gerak manusia. Kita lanjut ke game interaktif Bapak Ibu. Game interaktifnya ini saya menggunakan EducaPlay. Kita klik tombol start. Nah, ini adalah tampilan dari EducaPlay yang menurut saya memang lebih menarik tampilannya dibandingkan word wall tadi. Nah, di sini saya pilih permainan pencocokan sistem gerak manusia. Misalnya, ini saya pilih sendi tadi penghubung antar tulang. Ketika salah, dia akan muncul warna merah. Nah, ketika benar akan muncul poin. Nah, selain sistem gerak manusia, juga ada sistem tata surya. Pada sistem tata surya, ini adalah deskripsinya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran. Ada 2, ada MPI dan ada game edukasi.
pada MPI-nya saya buat juga menggunakan Geniali Bapak Ibu yang juga terdiri dari 6 menu utama. Pendahuluan, sasaran, materi, video pembelajaran, dan evaluasi. Kalau di Sidaya ini evaluasinya saya menggunakan quizzes yang saya integrasikan ke dalam Geniali. Nah, ini contoh soal yang ada di quizzes ya Bapak Ibu yang sudah saya integrasikan ke Geniali tadi. Baik, setelah kita mencoba MPI, kita coba game edukasinya Bapak Ibu. Kita pilih permainan kartu memori sistem tata surya. Permainan kartu memori ini Bapak Ibu, kita harus mengingat atau kita harus mengingat di mana letak kartu dengan nama yang sama, nama sistem tata surya yang sama. Misal di sini Jupiter ada di ujung atas dan ujung bawah. Seperti ini permainan kartu memori sistem tata surya. Jadi ingatan letak di mana tadi nama yang sama untuk misal matahari, letaknya harus bertemu dengan matahari, Uranus harus dengan Uranus, dan seterusnya. Nah, akan muncul skor dari yang sudah kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari berkolaborasi dan gunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik untuk masa depan. Saya kembalikan ke Bu Eri. Terima kasih Bu Miftah. Ini sudah selesai materinya Ibu? Ya, sudah selesai Bu Eri. Materi hari ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ini sekarang sudah masuk di sesi tanya jawab. Monggo barangkali dari Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang ingin bertanya boleh angkat tangan, raise hand. Sepertinya ini masih malu-malu Bu Miftah. Atau mungkin sudah sangat jelas sekali Bu. Iya, ini sangat jelas sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Pas? Iya, sepertinya ini sudah pas Bu Miftah karena tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Dampak positif dari kolaborasi digital ini memang sangat besar sekali. Pertama bisa komunikatif, kemudian efektif dan fleksibel ya Bu Miftah ya. Apalagi MPI yang berbasis dengan games. Nah, anak-anak ini pasti lebih kreatif karena mereka melakukannya dengan senang hati. Bagaimana tidak dengan senang hati, mereka tinggal klik-klik, ada warnanya, ada musiknya, ini pasti juga nanti akan lebih berpengaruh pada anak-anak untuk materi yang disampaikan akan lebih mengena pada anak-anak. Kemudian mereka juga lebih mandiri, kemudian bisa memberikan umpan balik yang positif seperti itu. Banyak sekali Bu Miftah ya untuk MPI ini. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ada sesi quiz